Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GMNU TV kembali hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan dan wawasan keislaman. Kali ini kami akan membahas tentang memahami aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sebelum menonton lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Memahami aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Apa itu aswaja? Ada 3 makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya, 1. Ahlus Sunnah dalam hadis, yang dimaksudkan sebagai penjaga sunnah Nabi, yaitu para sahabat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Imam Abu Hanifah, pada 80 hingga 150 Hijriah. 2. Ahlus Sunnah dalam fikih, dimaksud sebagai mujtahid yang mengutamakan hadis Nabi daripada penggunaan akal. Imam Maliki pada 93 hingga 179 Hijriah, Imam Syafi'i 150 hingga 204 Hijriah, Imam Hambali 164 hingga 241 Hijriah. 3. Ahlus Sunnah sebagai akidah yang menjaga kemurnian aqaid yang 50 tokoh, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi, yaitu seorang intelektual yang tidak berafiliasi pada kekuatan politik pada masanya. Bagaimana sejarah aswaja? Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sebagai mazhab pemikiran dalam akidah dimulai oleh Abu Hasan al-Asy'ari, al-Bahili, al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, asy-Syahrastani, ar-Razi, Adluddin al-Iji, as-Sanusi, al-Bajuri, ad-Dasuki, Zaini Dahlan, Nawawi al-Bantani, Mahfud at-Turmusi, Syekhona Khalil Bangkalan, serta ulama dan kiai-kiai di Nusantara. Silsilah sanad keilmuan Nahdlatul Ulama. Silsilah sanad keilmuan NU dimulai dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Sa'id bin Sabit, Hasan Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Ibnu Qulab, Ibnu Hambal, Abu Hasan al-Asy'ari, al-Bahili, al-Baqillani, al-Juwaini, al-Ghazali, asy-Syahrastani, ar-Razi, Adluddin al-Iji, as-Sanusi, al-Bajuri, ad-Dasuki, Ahmad bin Zaini Dahlan, Nawawi al-Bantani, Mahfud at-Turmusi, Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, ulama dan kiai-kiai Nusantara. Perintah sanad, rujukan atau silsilah. Imam Ibnu Sirin, seorang ulama terkemuka kalangan tabi'in, telah berkata, "Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama, maka lihatkan oleh Anda dari manakah Anda mengambil agama Anda." Imam Abdullah Ibnu Al-Mubarak juga berkata, "Sanad ialah sebagian daripada agama. Jika bukan karena sanad, maka setiap orang benar-benar akan berkata tentang urusan agama terhadap apapun yang dia inginkan." Perintah musyafahah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya suatu kebaikan, maka Allah mudahkan baginya seorang guru yang mengajarnya ilmu-ilmu agama. Sesungguhnya ilmu agama diperoleh dengan cara belajar kepada seorang alim dan faqih." Hadis riwayat At-Tabrani. At-Tolaki bi al-Musyafahah. Kesepakatan ulama tentang tolaki atau face to face dan sikoh. Tolaki atau face to face yaitu belajar langsung, berhadapan. Sedangkan sikoh yaitu keterkaitan dan keterurutan alur keilmuan. Apa itu aswaja? Aswaja terdiri dari 2 kata, as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi SAW pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4, yang telah diberi hidayah dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semua. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, yaitu Al-Firqah An-Najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4,
yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Jadi siapakah Aswaja? Hendaklah diketahui bahwa Ahlu Sunnah adalah mayoritas umat Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengikuti mereka dalam prinsip-prinsip akidah. Sedangkan Al-Jamaah adalah mayoritas terbesar atau Al-Sawat Al-A'zam, kaum muslimin. Bagaimana dengan konsep Aswaja? Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah, dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Demografi Aswaja, mayoritas Sawadul A'zam, peta berwarna hijau berarti Ahlu Sunnah wal Jamaah, sedangkan yang merah yaitu Syiah dan biru yaitu Khawarij. Terdapat dua pendapat dari para imam. Pendapat Imam Syafi'i, seseorang tidak boleh mengatakan itu halal atau haram kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Sedangkan pendapat Imam Ghazali, ahli nazar atau nalar, dalam ilmu akidah ini pertama kali berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis Rasul SAW, lalu dalil-dalil rasional dan argumentasi-argumentasi analogis. Lantas, apa keutamaan Aswaja? Bab 5 menerangkan tentang penjagaan Allah terhadap Ahlu Sunnah dari saling mengkafirkan antara sesama mereka. Ahlu Sunnah tidak saling mengkafirkan antara sesama mereka. Di antara mereka tidak ada perselisihan pendapat yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran. Oleh karena itu, mereka memang golongan Al-Jamaah atau selalu menjaga kebersamaan dan keharmonisan yang melaksanakan kebenaran. Allah selalu menjaga kebenaran dan pengikutnya, sehingga mereka tidak terjerumus dalam ketidakharmonisan dan pertentangan. Islam di era Rasulullah SAW yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Islam di era Imam Abu Hasan al-Asy'ari sudah mulai terpecah alirannya, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Jahmiyah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Sedangkan Islam di era masa kini, diantaranya Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, MMI, JI, Wahabi, Salafi, dan Neo-Mu'tazilah. Pedoman Aswaja An-Nahdiyah diantaranya taat kepada Allah, yaitu kehujahan Al-Quran, taat kepada Rasulullah SAW, yaitu kehujahan hadis, taat kepada ulil amr, yaitu kehujahan kesepakatan atau ijma para mujtahid, serta mengembalikan perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kehujahan qiyas, ketika tak ada nas atau Al-Quran dan hadis, serta ijma. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video menarik lainnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.